Hai Interisti Kualita Inter. Kembali lagi di update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bayern Munchen akan menjamu Inter di Allianz Arena pada matchday terakhir Grup C Liga Champions. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Rabu 2 November 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga ini bisa dibilang sebagai laga formalitas belaka, sebab apapun hasilnya tak akan memengaruhi posisi mereka. Bayern dengan 15 poin sudah pasti finish sebagai juara grup dan lolos bersama Inter dengan 10 poin. Barcelona dengan 4 poin sudah pasti finish peringkat 3 dan terlempar ke Liga Eropa. Sedangkan Victoria Pleasant dengan 0 poin telah dipastikan finish di posisi terbawah. Inter yang dikalahkan Bayern 0-2 di Giuseppe Meazza pada matchday pertama percaya diri menatap lawatan ke Allianz Arena. Usai memastikan diri lolos ke babak 16 besar sekaligus secara tidak langsung mengirim Barcelona ke Liga Eropa, Inter menghantam Sampdoria 3-0 di Serie A. Inter pun mencatatkan 4 kemenangan beruntun di semua ajang dan tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir mereka. Akan tetapi Inter harus waspada, Bayern memang kelihatan beberapa pemain intinya yang cedera, namun raksasa Jerman itu tetap menakutkan. Meski sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, Inter tetap ingin tampil serius untuk menargetkan kemenangan. Jelang laga tersebut, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi mengaku akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi raksasa Bundesliga tersebut, karena setelah laga ini Inter akan menghadapi laga penting di Serie A pada akhir pekan melawan Juventus. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan hari Minggu, jadi saya akan melakukan rotasi besok tetapi tidak terlalu banyak, ujar Inzaghi seperti dilansir FC Internews. Pemain yang dipastikan absen adalah Lukaku yang kembali menderita cedera. Di lini serang Dzeko juga mengalami cedera, sedangkan Korea dan Lautaro dalam kondisi baik. Inter akan memanggil 2 pemain Primavera untuk melengkapi lini depan mereka. Salah satu pemain yang bisa diberi kesempatan menjadi starter adalah Aslani dan akan memberikan waktu rehat kepada Calhanoglu untuk menghadapi Juventus akhir pekan nanti. Serupa dengan Bayern Munchen, pelatih Julian Nagelsmann mengonfirmasi bakal melakukan rotasi pada skuadnya. Nagelsmann menjadikan laga formalitas itu untuk memberikan menit bermain kepada pemain lapis kedua. Selain untuk memberikan kesempatan ke sejumlah pemain, Nagelsmann ingin mengistirahatkan beberapa pemain kunci yang mengalami kelelahan. Kendati akan memarkir beberapa pemain kunci, bukan berarti Julian Nagelsmann meremehkan Inter Milan. Menurutnya, Inter Milan tetap merupakan tim berbahaya yang patut diwaspadai. Inter memiliki tim yang sangat bagus. Di Liga Champions, Anda tidak boleh tergelincir. Inter memiliki tim yang kuat dan pemain teknis yang bagus. Jadi, itu tidak mengejutkan saya, jelas Nagelsmann. Striker Inter Romelu Lukaku dikabarkan cedera lagi. Kondisi ini membuat pemain asal Belgia tersebut dipastikan absen saat Inter menghadapi Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter melalui laman resmi mereka bahwa pemain berusia 29 tahun itu kembali mengalami cedera pada paha kirinya berdasarkan hasil pemeriksaan medis baru-baru ini. Lukaku merasakan nyeri otot selama sesi latihan kemarin. Pemain Belgia itu menjalani tes dengan staf medis Nerazzurri yang mengungkapkan bahwa ia mengalami kekambuhan cedera pada paha kirinya. Padahal Lukaku baru saja kembali dari cedera serupa, di mana ia sudah tampil pada pertandingan Liga Champions melawan Victoria Pleasant tengah pekan lalu dan juga tampil sebagai pemain pengganti melawan Sampdoria di ajang Serie A.
Dengan demikian, Lukaku tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertandingan pamungkas grup C Liga Champions melawan Bayern Munchen Rabu 2 November 2022. Lukaku juga diragukan tampil untuk pertandingan Serie A melawan Juventus, Bologna, dan Atalanta jelang jeda Piala Dunia 2022. Akan tetapi terkait kepastian kapan dia bisa pulih tergantung pada hasil tes lebih lanjut. Wingback Inter Robin Gosens akan berupaya keras untuk bisa mendapatkan tempat utama di pos bek sayap kiri meski Federico Di Marco tampil luar biasa belakangan ini. Dalam sebuah wawancara dengan Sport Mediaset menjelang pertandingan Nerazzurri versus Bayern Munchen di laga terakhir grup C Liga Champions, pemain berusia 28 tahun itu berbicara tentang ambisinya untuk memberi Simone Inzaghi keputusan yang sulit untuk memilih antara dirinya dan Di Marco terkait siapa yang akan mendapat tempat utama di sisi kiri tim. Bahkan ketika saya tidak bermain, saya adalah orang pertama yang mendukung tim. Ini adalah sesuatu yang selalu datang secara alami kepada saya, tetapi juga selalu menjadi tanda betapa eratnya tim ini, ujar Gosens. Saya harus mengakui bahwa Federico saat ini dalam kondisi yang sangat baik, jadi tugas saya adalah menunjukkan jika saya juga memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Bek Inter Stefan De Vrij telah menunjuk Federico Pastorello sebagai agennya yang akan membahas kemungkinan kontrak baru dengan Nerazzurri. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pemain Belanda itu telah mengganti agennya setelah agennya terdahulu Mino Raiola meninggal dunia. De Vrij terbuka untuk memperpanjang kontraknya saat ini dengan Nerazzurri yang akan berakhir pada akhir Juni 2023. Oleh karena itu, Pastorello yang dikenal dekat dengan manajemen Nerazzurri akan memulai diskusi dengan Inter selama jeda Piala Dunia mengenai kemungkinan kontrak baru untuk pemain Belanda itu. Inter siap menawarkan De Vrij kontrak baru hingga akhir Juni 2024 atau 2025 dengan gaji yang sama dengan yang didapat mantan bek Lazio dan Feyenoord saat ini. Mantan pelatih Inter Alberto Zaccheroni merasa duo wingback Nerazzurri saat ini, Federico Di Marco dan Denzel Dumfries, mempunyai keunggulan yang sulit untuk diatasi. Berbicara kepada surat kabar Corriere della Sera, Zaccheroni memuji cara dua pemain sayap Nerazzurri itu memberikan masalah bagi pertahanan lawan sejauh ini. Musim lalu adalah Ivan Perisic dan Dumfries yang mempersulit pertahanan lawan. Sementara Matteo Darmian dan terkadang Di Marco memberikan kedalaman yang penting dan kualitas yang berbeda di sisi sayap. Musim ini tampaknya Di Marco yang telah melangkah untuk menggantikan Perisic sebagai opsi pilihan pertama di sebelah kiri. Umpan, pelayanan, serta permainan serba bisa dari pemain berusia 24 tahun itu sangat cocok dengan penampilan Dumfries di sebelah kanan, menurut pandangan Zaccheroni. Saya merasa lawan Inter belum menemukan cara untuk mengatasi ancaman dua bek sayap Inter, Di Marco dan Dumfries, katanya.